Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Baik ibu-ibu KPM PKH yang saya cintai, hari ini kita mengadakan pertemuan seperti biasanya. Hari ini kita akan belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kembali kepada Ibu KPM, apa yang ibu-ibu pahami ataupun apa yang ibu mengerti tentang masalah pendidikan dan pengasuhan anak. Nah, kita akan belajar sesi pertama, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwasanya menjadi orang tua yang baik adalah menjadi contoh atau suri toladan yang baik bagi anak. Contoh yang baik adalah ibu-ibu bisa mempraktekkan sendiri di rumah, ataupun anak bisa melihat sendiri perkataan kita, perilaku kita. Dia akan mencontoh, dia akan langsung meniru gaya kita, tingkah laku kita, gerak-gerik kita, ataupun caranya kita. Nah, dengan ini saya menekankan buatlah seindah mungkin perilaku kita di depan anak. Karena kenapa? Dengan itu mereka belajar, dengan itu mereka melihat diri kita yang sebenarnya. Nah, perlu juga saya tekankan, masalah pengasuhan anak tidak hanya tergantung kepada si ibu saja, tetapi ada dua belah pihak di sini untuk menyatukan persepsi masalah pendidikan dan pengasuhan anak. Tidak boleh dikotak-kotakkan antara si ibu dengan si ayah. Mereka harus sinkron supaya anak itu menjadi anak yang lebih baik. Nah, di sini ada salah satu contoh. Misalnya, dalam keluarga si A dan keluarga si B. Nah, keluarga si A mengedepankan si ibu untuk mengasuh anak. Apapun yang terjadi, si ayah hanya taunya kerja saja. Si ibu harus mengasuh anak dengan baik. Nah, keluarga si B, mereka bagi tugas. Ayah dan ibu tetap bekerja, tetapi tetap mengasuh anak mereka. Nah, ketika kita lihat keluarga A dan keluarga B ini, kita akan sangat-sangat mendapatkan perbedaan. Si anak A mungkin lebih minder dia, tetapi si anak keluarga B, dia akan lebih menjadi pribadi yang overall lebih percaya diri, lebih tangguh. Karena kenapa? Dia punya kedua ibu bapak yang menyokong dia dari belakang. Nah, ada yang paham sampai di sini ibu-ibu, bapak-bapak? Baik, kita akan melanjutkan sesi yang selanjutnya, yaitu masalah perkembangan dan perilaku anak. Nah, di sini ada sifat baik dan sifat buruk si anak. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa melihat anak itu ke arah pribadi yang mana. Kalau memang dia ke pribadi yang baik, kita dorong dia untuk lebih baik. Kalau dia berperilaku buruk, kita harus membantu dia, kita harus mengayomi dia supaya lebih baik ke depannya. Karena kehidupan sekarang dan seterusnya itu akan lebih banyak tantangan ibu-ibu. Nah, sesi yang ketiga kita akan membahas masalah anak usia dini, yaitu pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini itu dimulai dari kecil sampai sebenarnya kalau dari ibu itu dari 0 bulan sampai seterusnya. Tetapi kita akan membahas hanya sampai dari umur 3 tahun sampai umur 5 tahun. Karena setelah itu dia akan mengikuti jenjang TK ataupun RA. Nah, di sini di PAUD ataupun pendidikan anak usia dini,
siswa ataupun siswi akan belajar untuk seperti apa saya bilang, supaya dia lebih siap menghadapi pendidikan yang selanjutnya. Misalnya di PAUD dia memang tidak diajarkan untuk menulis, tetapi dia akan melihat, terus melihat, dia akan menghafal A itu seperti apa, B itu seperti apa. Nah, ketika dia sekolah di TK dan seterusnya, dia akan siap. Juga dia akan berinteraksi dengan teman-teman sekelilingnya, baik itu teman sedesa atau sekampungnya ataupun teman di lain daerah. Nah, dengan ini anak-anak akan belajar bahwasanya perbedaan itu ada, tetapi dengan perbedaan mereka tetap akan bersatu. Terus ibu-ibu, sesi selanjutnya yaitu masalah membantu anak sukses di sekolah. Nah, salah satu membantu anak sukses di sekolah yaitu mengidentifikasi sekolah yang akan dia pilih. Misalnya tadi PAUD, kita lihat PAUD mana yang lebih bagus, cara belajarnya, cara sosialisasi, dan segala macam. Begitu juga dengan TK ataupun LA, kita juga bisa memilih sebagai orang tua dan pendidikan yang selanjutnya. Nah, di sini tetap peran orang tua lebih utama, lebih dominan dalam memilih sekolah anak. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika anak-anak sekolah tidak serta-merta mereka akan duduk, diam, dan belajar. Ada hal-hal yang tingkah pola mereka yang dianggap lucu ataupun geram orang tua. Nah, disinilah titik orang tua mengayomi anak. Bagaimana mereka mau sekolah, bagaimana mereka mau duduk di sekolah, mereka harus belajar karena ini adalah modal utama untuk masa depan mereka. Baik ibu-ibu, cukup di sini dulu pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.